Berdiri. Beri salam. Selamat pagi anak-anak, gimana kabar hari ini? Baik. Kok nggak semangat ya? Gimana kabar hari ini? Baik. Oke, bapak kasih dulu ya. Kasih dulu walaupun belum ada kegiatan apa. Kita pertama ya, salam semangatnya dulu. Semangat paginya. Bapak mau kasih kalian semangat dulu. Semangat pagi. Oke, untuk hari ini silakan kalian untuk pertama ketua kelasnya pimpin dulu doanya ya. Setiap kita melakukan pelajaran kita pimpin doa dulu. Oke, sebelum melakukan sebuah kegiatan pembelajaran ini kita pimpin dulu. Ketua kelasnya pimpin, silakan pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita melakukan pelajaran, sebaiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Dan setelah berdoa kita biasakan menyanyikan lagu wajib nasional. Nyanyikan lagu wajib nasional apa yang kalian mau? Apa yang kalian mau? Apa yang kalian bisa? Yang paling kalian ingat? Garuda Pancasila atau Indonesia Raya? Ada yang nggak apa? Oke, untuk Garuda Pancasila enggak. Kita pakai Indonesia Raya. Ya. Oke, dipimpin ketua kelasnya ke depan. Ayo pimpin. Biasa mari teman-teman nyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari teman-teman, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3.
Udah, tunggu kelasnya dulu. Oke, silakan duduk. Silakan duduk. Untuk yang pertama, gimana hari ini? Udah siap melaksanakan pembelajaran? Siap. Udah siap, berarti coba dulu tengok kanan kiri dulu. Ada sampah apa enggak? Kolong bangku biasanya sering sekali. Itu paling sering biasanya. Kalau ada sampah, silakan di-keep dulu. Nanti lagi sebentar dibuang di tong sampah. Untuk hari ini, Bapak ingin tahu ada yang nggak masuk? Ini ada kosong di depan satu. Itu ada yang nggak masuk ya? Siapa yang nggak masuk? Siapa? Suparto. Suparto di mana? Izin. Berarti udah ada pemberitahuan ya di grup ya? Udah lagi satu? Ayla. Ayla izin. Oke, biar enggak di depan ini kosong ya. Buat duduknya yang di belakang pindah ke depan. Ayo pindah dulu depan. Tidak apa, depan aja duduk. Yang penting biar nggak di depan kosong. Yuk set di depan aja. Ya yang cewek lagi satu ke depan, yang cowoknya di depan. Tidak apa. Dah biasanya yang biar nggak kosong di depan. Nah, untuk pembelajaran hari ini pelajarannya sudah kalian sudah jelas, sudah tahu. Nah, 15 menit ini untuk kegiatan absensi. Udah, ini absensinya berarti yang ada 30 orang. Ya, 2 yang tidak masuk pada izin. Oke, kita bisa mulai dengan pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini, pelajarannya apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Sudah jelas. Bahasa Indonesia pasti kalian paling tidak sudah tahu bahasa Indonesia. Sudah pasti. Ya. Materi hari ini kita nanti khusus pada materi yang sudah sering dijelaskan atau sudah pernah dapat di SD dulu. Nah, yang pertama sekarang silakan keluarkan bukunya dulu. Buku mata pelajarannya udah jelas, jangan sampai mata pelajaran yang lain dikeluarkan. Keluarkan mata pelajaran untuk bahasa Indonesia. Siapkan buku paketnya. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang teks deskripsi. Tuh, teks deskripsi ya. Terus untuk sudah tahu teks deskripsi belum? Siapa yang tahu teks deskripsi? Pengertian teks deskripsi ada yang tahu? Nggak ada. Nggak ada ya? Kok nggak ada? Teks deskripsi nggak ada yang tahu. Pengertiannya nggak ada yang tahu juga. Bapak ingin untuk yang hari pertama ini kita mulai dengan teks deskripsi. Ini elemen kita nanti membaca dan memirsa. Itu kegiatan kita, membaca dan memirsa nanti. Tujuan pembelajarannya sudah jelas. Melalui metode pembelajaran PBL, kita singkat PBL, Problem Based Learning, itu peserta didik dapat menganalisis dan memaknai informasi berupa gagasan dan pikiran, perasaan, pandangan, arahan, pesan yang tepat dari teks deskripsi buku agama. Itu tujuan pembelajaran kita. Sekarang Bapak mau tahu dari kalian tentang pengetahuan kalian dulu. Bapak kasih waktu nanti 5 menit. 5 menit
pengetahuan kalian untuk tes deskripsi. Kita penggunaannya tetap penggunaan berbasis digital. Bapak memperbolehkan kalian untuk membawa HP, tapi khusus untuk pembelajaran saja. Itu pun tidak, pembelajarannya bukan untuk pembelajaran secara keseluruhan. Ini khusus untuk pembelajaran Bapak. Ingat ya, itu nanti biar bisa Bapak juga mempertanggungjawabkan barang-barang digital kalian. Tapi dengan alat yang kalian pakai itu berupa HP, mudah-mudahan bisa memudahkan dan tujuan pembelajaran kita tercapai dengan baik dan tercapai dengan tepat, istilahnya pembuatan atau pemahaman tentang deskripsi. Bapak observasi dulu pengetahuan kalian sebelum Bapak masuk ke tes deskripsi. Silakan keluarkan dulu HP-nya. Ya, silakan keluarkan. Link di grup sudah ada. Silakan masuk ke link grup, jawab pertanyaannya di sana. Itu berupa Google Form. Pak lihat dari sini, nanti lihat pengetahuan kalian sebelum Bapak menjelaskan tentang apa yang akan Bapak ajarkan. Sudah jelas? Clue-nya Bapak kasih itu teks deskripsi pelajaran materi hari ini. Nanti berikutnya Bapak nanti bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Terus sekarang, dari sekarang waktunya Bapak kasih 5 menit untuk menjawab beberapa pertanyaan. Itu ada 5 soal. Silakan jawab dari sekarang. Ya. Yang sudah, silakan nanti angkat tangan. HP-nya di-off-kan, langsung lagi masukkan ke tas. Itu untuk menjawab saja. Ya, 5 menit. Minta untuk semua menjawab. Untuk email yang paling atas itu sudah seperti biasa yang Bapak jelaskan di kelas, itu email yang kalian gunakan. Itu gunakan emailnya. Yang menjadi sambil pertanyaannya apa yang masuk dengan teks deskripsi, ciri-ciri teks deskripsi, struktur teks deskripsi, jenis-jenis teks deskripsi, dan apa yang dimaksud dengan pemirsa. Sudah. Silakan dijawab dengan pengetahuan kalian sebelum Bapak jelaskan. Lagi 3 menit. Nanti pembelajaran inti kita ada 90 menit.
Dan yang selesai lagi 2 menit. Ayo, waktunya habis, kirim. Selesai tidak selesai kirim. Send aja, kirim aja. Apa lihat dari sini? Dikirim aja. Udah dikirim? Udah dikirim? Nah, Pak cek dari sini. Ada yang tidak mengirim enggak? Tunggu dulu sebentar, Pak cari di hasilnya. Ya, dari semuanya kelihatan memang sebagian besar tidak tahu teks deskripsi. Ya, itu mungkin lupa. Oke, nah itu dari pengenalan Bapak yang pertama. Pengenalan Bapak yang pertama itu udah jelas. Muka-mukanya kalian ini semua cepat untuk tanggap dalam pembelajaran. Ingat motonya kita ingat, kita menuju siswa yang cerdas. Ingat, cerdas dan pintar beda. Yang Bapak tuju adalah cerdasnya. Bapak yakin dari kalian pasti anak-anak cerdas semua. Dengan pembelajaran ini, nanti kita pada pembelajaran ini kita akan membentuk kelompok. Kita awali dulu dari yang pertama dulu, pengawalan. Ini silakan lihat. Untuk halamannya, buku paketnya sudah ada. Itu halaman paket deskripsinya sudah
kalian sudah lihat. Coba lihat, buka dulu, sambil buka di halaman tes deskripsinya tentang Tuh, materinya ada di halaman 13 di buku paket kalian. Sekarang kalian Bapak jelaskan dulu tentang kegiatan yang kita akan lakukan berupa yang pertama itu membaca dan mengira. Itu yang perlu kalian ketahui. Membaca semua sudah tahu sebenarnya, sering melakukan. Tapi pengertian secara umumnya kadang Bapak tanya apa itu membaca, malah bengong. Seperti itu. Ya, tapi Bapak tetap mengingatkan membaca secara umum itu adalah apa? Coba, kayaknya silakan. Ya, membaca secara umum. Pengertian dari membaca. Sebuah aktivitas Ya. berupa melafalkan atau mengejar suatu tulisan. Ya, bagus. Itu pengertiannya. Ini sudah ada di depan, tapi kamu tidak lihat ya. Oke, itu pengetahuannya kamu. Sekarang lihat secara umum, coba perhatikan semua. Secara umum, membaca adalah, coba yang paling belakang. Mudah-mudahan ini bisa dibaca dari belakang. Coba, ya silakan. Membaca sebuah aktivitas berupa melafalkan atau mengejar sebuah tulisan. Ya, itu berarti jelas ya tulisan dari belakangnya. Oke, itu sebuah aktivitas berupa melafalkan atau mengejar sebuah tulisan. Itu kegiatan membaca. Itu pengertian dari membaca. Aktivitas, kegiatan melafalkan atau mengejar, dibaca A B A B A B A A. Itu melafalkan. Mengejar juga, ya. Itu pengertian secara umum. Terus mohon diingat seterusnya. Kita di pembelajaran bahasa Indonesia tetap mengingat itu. Kita lanjut dengan paling satu. Memirsa. Kalian sering melakukan kegiatan ini, tapi tidak pernah tahu apa pengertian, apa sih sebenarnya yang saya lakukan. Memirsa, apa sih yang saya lakukan ini? Terus kadang pertanyaannya, memirsa itu apa ya? Ya, memirsa itu silakan. Dua kelas, yuk baca yang keras. Memirsa adalah proses aktivitas memperhatikan dan memahami media visual seperti televisi, gambar, iklan, film, diagram, simbol, foto, video, drama, gambar, patung dan lukisan. Ya, itu pengertian dari memirsa. Proses aktivitas memperhatikan dan memahami media visual. Media visual ya kan, media yang Penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Jadi, yang dimaksud tes deskripsi adalah pemaparan secara jelas mengenai satu hal. ya, bagus. Itu suaranya udah jelas, yang lain dengarkan dengan baik. Itu tes deskripsi secara umum itu adalah pemaparan secara jelas mengenai suatu hal. Kita memaparkan suatu hal itu secara jelas, secara detail, secara terperinci, dengan suatu alur, ada perincian alurnya. Itu kita lanjut dengan ini yang dimaksud dengan tes deskripsi adalah pemaparan secara jelas mengenai suatu hal. Tuh, untuk nanti Bapak lebih ke kalian untuk memirsa dengan membaca, dengan menonton, itu pemahaman kalian mudah-mudahan bisa nanti lebih baik dalam deskripsi ini. Kita lanjut dulu. Tujuan itu berdasarkan tujuan. Ciri-ciri deskripsi
Mohon maaf, itu tadi ciri ini yang ciri-ciri teks deskripsi. Yang tadi ada pertanyaannya di Google Form-nya. Teks deskripsi ciri-cirinya ada satu, berdasarkan tujuan teks deskripsi. Setiap teks deskripsi itu pasti mempunyai tujuan. Yang kedua, teks deskripsi harus dibuat agar pembaca seakan-akan melihat. Harus seakan-akan melihat, merasakan apa yang kita tulis itu. Kalau menulis pemandangan, yang membaca seakan-akan berada di alam itu, di pemandangan itu baru yang dinamakan teks deskripsi yang baik. Yang kedua, berdasarkan objek yang dideskripsikan. Objek apa yang dideskripsikan itu harus jelas. Misalnya objeknya pulpen, yang dideskripsikan secara detail itu ya jelas pulpen, jangan spidol. Itu maksudnya, harus jelas sesuai dengan objek yang dideskripsikan. Selanjutnya, berdasarkan isi teks deskripsi. Itu berdasarkan isi teks deskripsi, isinya tidak lain dengan objek yang apa yang dituju. Isinya harus ini dia. Misalnya pulpen, ya harus pulpen. Pulpen itu terperinci lagi, isinya ada tintanya, ada tempat tintanya berupa plastik berisi cairan tinta berwarna hitam, ujungnya berisi sebuah bahannya dari besi atau metal untuk mengeluarkan isi tintanya. Di cover dengan ini tutupnya, warna covernya hijau berisikan warna bulu merak agar tidak coret kemana-mana tintanya atau jatuh, diisilah tutup. Itu perincian dari sebuah teks deskripsi. Kita harus merinci dia. Selanjutnya, isi teks deskripsi harus menggambarkan secara rinci, jelas dan lengkap objek yang dijelaskan. Itu udah semua sama, semua pengertiannya. Apa yang kita akan jelaskan, apa yang kita akan buat itu harus memang benar-benar dipaparkan secara jelas, lengkap. Itu intinya. Oke, kita lanjut. Strukturnya. Struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi itu ada subjektif merupakan teks deskripsi, coba perhatikan sini semua, yang menggambarkan suatu objek berdasarkan atas kesan yang dimiliki oleh penulis tersebut. Subjektif itu dari dimaksudkan adalah gimana kesan dari misalnya Bapak yang menulis. Misalnya Bapak yang menulis itu subjektif. Kesan Bapak yang dibuat di sana. Itu menurut kesannya Bapak. Itu yang subjektif. Yang deskripsi spasial adalah teks deskripsi spasial adalah teks deskripsi yang hanya menggambarkan objek seperti tempat, ruangan atau suatu benda. Dia khusus menggambarkan suatu objek. Misalnya kursi, ruangan, itu khusus hanya menggambarkan hal-hal itu saja. Itu jenisnya deskripsi spasial. Yang ketiga, deskripsi objektif. Itu objektif itu tidak lagi menurut Bapak saja. Itu deskripsi yang sesuai dengan kenyataan. Gimana keadaan sebenarnya itu yang dibicarakan, ditulis, dan orang lain pun melihat seperti itu sama. Itu istilahnya. Kalau yang tadi, yang pertama subjektif, hanya Bapak yang lihat, Bapak yang menulis. Menurut Bapak, ini adalah teks yang subjektif ini adalah misalnya apa? Pulpen ini dominan berwarna kuning. Menurut Bapak, teks deskripsi Bapak deskripsikan ini warna kuning. Benar nggak? Ya, kalau kalian melihat sana, kalau Bapak yang melihat ini, dominannya warnanya hijau ini campuran dari warna kuning. Ini warna kuning, semua banyak warna kuning. Benar Bapak? Dari subjektif Bapak. Ya, kalau kalian melihat sekilas hijau kalian lihat, tapi kalau Bapak melihat ya kuning.
Itu penilaian Bapak, subjektif Bapak. Ya, kalau yang objektif, spidol ini berwarna dominan, covernya berwarna putih, tulisannya berwarna hitam, ada labelnya berwarna merah. Benar nggak? Itu dia. Ya, itu bedanya antara subjektif Bapak dan secara objektif kenyataan. Kalau Bapak misalnya ini ditutup, spidol ini dominan warna hitam, Bapak lihatnya dominan hitam dari sini. Ya, tutup Bapak di sini, ya udah hitam Bapak lihat. Tapi kalian lihatnya warna yang lain. Tuh, tapi benar juga karena subjektif Bapak melihat. Itu bedanya antara subjektif dan objektif. Tuh, itu penerawannya. Terus lanjut. Yang keempat, deskripsi imajinatif. Nah, ini dia yang paling sering kalian lakukan. Coba dibaca. Siapa yang baca lagi? Mas Sekretaris ya? Pak Bendahara? Bendaharanya? Oke, bendaharanya coba baca. Deskripsi imajinatif. Teks deskripsi imajinatif adalah teks yang berisi tentang gambaran atau lukisan suatu tempat berlangsungnya suatu kejadian. Penggambarannya harus dilihat dari berbagai segi sehingga tempat tersebut bisa tergambar dengan jelas baik dalam pikiran pembaca maupun perasaannya. Ya, itu. Teks deskripsi imajinatif itu adalah teks deskripsi imajinatif yang teks yang berisi tentang gambaran atau lukisan suatu tempat berlangsungnya suatu kejadian. Itu prosesnya dari imajinatif. Bapak sendiri menulis teks deskripsi tentang imajinatif di mana? Bapak pernah ke sana atau di mana? Bapak tidak pernah ke sana, Bapak dapat cerita dari orang, alas, kedak. Menggambarkan suatu objek baik hal maupun orang dengan mengungkapkan identitasnya apa adanya sehingga pembaca bisa membayangkan keadaan yang sebenar-benarnya. Ya, tuh. Itu yang di bawah itu sumbernya ya. Sumber dari pencarian ini, literasinya. Itu nanti bisa Alikom itu semua itu sumber dari HTTP-nya. Bisa dicari di sana. Terus ini deskripsi faktual. Faktual itu udah jelas. Faktual berasal dari fakta. Gitu ya. Fakta yang sebenar-benarnya, tidak boleh ada kurang satu pun, sedikit pun tidak boleh dikurangi. Itu istilahnya. Itu yang faktual. Terus lanjut. Ini sekarang mudah-mudahan dari apa yang tadi di Bapak jelaskan sedikit tentang membaca, memirsa, jenis-jenis, ciri-ciri, tujuan, deskripsi, itu mudah-mudahan sudah bisa kalian pahami. Sekarang untuk kita berikutnya, pembelajaran kita akan menuju ke inti. Menuju ke intinya tentang teks deskripsi, membuat atau deskripsi berdasarkan gambar. Kalian lihat suatu gambar, kalian lihat suatu video, nanti kalian membuat deskripsinya itu, tapi dengan cara sebelum dari kita pelajaran untuk membuat deskripsinya, kalian akan dibentuk suatu kelompok. Kelompoknya 4 orang, paling banyak 4 orang. Ya, jadinya tidak sulit. Saya sama ini Pak, sama itu Pak, tidak boleh seperti itu. Kita sama. Makanya persamaan persepsinya dalam artian kalian itu tidak ada yang saya nggak mau sama dia Pak, nggak mau dia bodoh Pak, saya nggak mau, nggak ada seperti itu. Kita belajar sama-sama. Nanti pada pembelajaran kita membentuk kelompok, pada pembelajaran inti kita membentuk kelompok, kalian akan membuat, menonton, membacakan, teman yang
Oke, sebelum kita mulai untuk kegiatan di tes deskripsinya, kita adakan waktunya itu 3 kali 40 menit. Itu sebenarnya waktu untuk semuanya. Jam pelajarannya kita paling tidak 90 menit. Ini akan diisi dengan inti, kegiatan inti. Oke, tampaknya kalian semua agak sedikit lesu ya jam-jam segini. Udah mulai ngantuk. Oke, kita isi dengan kegiatan ice breaking. Ice breakingnya silakan tegak dulu. Nggak usah gini ya. Tegak dulu duduknya. Kita main tepuk. Jangan tegang. Kita mudah-mudahan dari main tepuk kalian bisa kembali lagi. Semangat kalian kembali. Tidak ada yang ngantuk. Yang ngantuk nanti jadi hilang ngantuknya. Lagi kembali ke fokus. Nah, kita main tepuknya 1 sampai tepuk 5 dengan penambahan kecepatan. Ya, dari pertama tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 4, tepuk 5. Oke, sekarang Bapak minta bangku paling selatan. Tepuknya tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Bangku paling utara. Tepuk 3, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 4, tepuk 3. Ada yang kurang. Ulang lagi. Tepuk 3. Ya, oke, good. Dah. Kembali sekarang kembali. Terus sekarang kita lanjut dulu dengan pembagian kelompok diskusinya. Kita bagi kelompok diskusi. Dari sini dulu 4 orang. Oke, balik bangkunya 4 orang. Yang dari sini balik bangkunya 4 orang, balik aja bangkunya. Yang sini balik bangkunya, yang depan menghadap belakang. Yang sini balik bangkunya. Silakan langsung. Yang itu ini genap, balik bangkunya. Ini genap. Yang di sini genap, dibalik bangkunya. Yang paling utara pindah ke selatan, duduk. Yuk sini. Sini duduk. Tidak apa. Yang penting kalian udah genap. Udah, silakan bangkunya dibalik. Bangkunya dibalik. Duduknya dibalik. Masuk belakang, jangan dibalik, kakinya menghadap ke atas. Ya. Silakan, walaupun kalian menghadap ke belakang, ada yang menghadap ke belakang, posisikan dulu ke tempat kalian, nanti ke depan Bapak. Ke tempat Bapak, tetap mendengarkan apa dari arah yang Bapak berikan. Kalau kita melihat gambar dan dikasih deskripsi, dibuatkan deskripsi. Pak pakai media ini, silakan. Ini medianya diam, tapi ada gambar. Ya, medianya diam, tapi ada gambar. Nanti ada medianya bergerak. Dibuat seperti ini juga, sama hasilnya. Sama ada hasilnya. Itu istilahnya. Oke, untuk kelompoknya tetap Bapak kasih nama dari yang paling utara. Kelompok 1, ingat, catat kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3.
kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Kita ada 7 kelompok. Nah, genap. Ini kalian boleh perhatikan satu-satu. Itu salinan yang ada di buku paket. Aman. Jangan nanti coret-coret buku paket nanti dicoret. Nah, itu pembelajarannya tetap dari materi di buku paket. Sama enggak? Sama ya gambarnya. Untuk kegiatan sekarang kalian akan sebagai pemirsa. Jadinya kalian sebagai pemirsa dalam suatu video. Dari video ini kalian akan ketemu silakan kalian nonton. Ini
Ya, itu sekilas tentang sejarah dari okokan. Nanti yang kalian jadi poinnya itu setiap ada gambar, nanti ada LKPD atau lembar kerja study date-nya, tetap kalian sebagai yang teliti. Ada pertanyaan, jangan gambar aja dilihat. Ada pertanyaan, tetap gambar, hubungkan dengan pertanyaan. Jangan baru lihat gambar langsung dibuat. Oh, saya belajarnya deskripsi, saya buat deskripsi, enggak seperti itu. Kita sudah ada gambar, ada pertanyaan, apa-apa ada suruhan pelan-pelan baca. Itu tadi tentang okokan. Okokannya gimana? Tadi bentuknya gimana? Bentuknya kalau digambarkan bentuknya gimana? Agak bulat atasnya. Ya. Terus isi gambar apa? Gambar barong. Kayak gambar kapal barong. Itu cara untuk membunyikan gimana? Digoyangkan. Suaranya gimana? Bubuk, 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 bubuk. Tuh, udah. Itu udah kalian sering. Kalau dari sini kalian udah sering kelihatan okokan. Terus itu tadi ada yang untuk tradisinya kita istilahnya untuk tradisi okokan. Sudah kalian lihat tadi itu untuk okokan. Sekarang lanjut lagi, ada video lagi satu. Kalau videonya ini lagi satu, pasti kalian yakin kalian kenal. Silakan semua perhatikan videonya. Bicara tentang tempat wisata di Bali, memang tidak ada batas. Sebagai surga wisata di dunia, Bali punya banyak destinasi pilihan yang menarik untuk dikunjungi.
setengah jam. Harga tiket masuk ke Tanah Lot cukup terjangkau. Untuk wisatawan domestik, cukup membayar 15.000 untuk anak-anak dan 20.000 untuk dewasa. Sedangkan bagi wisatawan asing perlu membayar 30.000 rupiah untuk anak-anak dan 60.000 rupiah untuk orang dewasa. Sebuah pula yang berdiri tegak di atas batu karang menghadap ke laut lepas menjadi simbol dari kawasan wisata Tanah Lot. Juga pulau-pulau lainnya yang akan kita jumpai ketika berwisata ke Tanah Lot. Pulau-pulau tersebut masih aktif sebagai tempat beribadah umat Hindu Bali. Meskipun berlokasi di kawasan wisata, pura di Tanah Lot sangat sakral. Wisatawan tidak diperbolehkan masuk ke area pura. Wisata Tanah Lot dibuka setiap hari mulai pukul 6 hingga pukul 19 waktu Indonesia dan tetap buka 24 jam bagi yang ingin beribadah di pura. Kali ini, jangan lupa like dan subscribe, juga berikan saran ke komentar tentang tempat wisata mana yang ingin kita bahas di next video. Melanesia United Ya. Itu untuk kalian gimana? Senang nonton? Senang nonton? Apalagi film ya? Ya. Ya nanti ada pada pembelajaran berikutnya nanti ada tentang menonton fantasi itu ada. Tapi untuk sekarang kita fokus dulu pada materi ini. Tadi sudah dijelaskan tentang membuat tes deskripsi. Tadi ada gambar juga, video kalian sudah tonton yang berhubungan dengan materi yang ini. Tugasnya kalian diskusikan sama teman kalian berempat di dalam satu kelompok, membuat tes deskripsi melalui gambar. Contohnya sudah ada. Silakan nanti diskusikan. Bapak bagikan dulu lembarnya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Di sana silakan ditulis, dikomunikasikan, diskusikan dengan teman kalian. Itu ada, tetap ingat, ada yang namanya petunjuk. Bapak tidak menjelaskan panjang lebar lagi. Yang jelas tadi metode Bapak sudah Bapak kasih dengan cara penerapan digital dalam bentuk video sudah Bapak tampilkan. Sekarang silakan dikerjakan. Itu waktu kalian sampai berapa? Itu waktunya Bapak kasih 20 menit. Silakan ditulis langsung di sana di samping. Di buku kalian boleh dulu tulis, disalin di sana silakan. Bapak tidak memberikan, dalam artian tidak memberikan kalian
jawaban harus begini, tidak. Bapak tetap memberikan kalian bimbingan, tunjuk. Itu gambarnya sudah jelas sekali, gambar udah berwarna. Silakan dibuat berdasarkan diskusi kalian. Itu waktunya sebenarnya 30 menit untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Ya. Buat nama kelompoknya. Ya, namanya silakan dibuat di atas. 1, 2, 3, 4. Yang akan membaca itu dijadikan ketua kelompok paling atas. Cuma ada satu aja ketua kelompok. Tidak ada istilahnya lagi yang namanya sekretaris bendahara, ketua kelompok. Silakan dibuat paling atas. Tulis saja nama kamu. Di belakangnya diisi nomor absen. Tetap nama di depannya, di belakang tetap isi nomor absen. Silakan dibuat. Kalau ada kesulitan silakan acungkan tangan untuk membuat satu pertanyaan. Silakan. Kalau ada pertanyaan silakan diangkat tangan. Tangan. Gimana? Sudah bisa? Itu silakan ditulis sesuai dengan apa yang kalian ketahui, apa yang kalian lihat tadi di video, apa yang diterangkan, apa yang dicontohkan. Ya, terutama di video, terutama itu dilihat secara langsung. Waktunya lagi 15 menit. Waktunya lagi 15 menit. Silakan dikerjakan dengan baik. Kalau ada kesulitan silakan ditanyakan. Jangan pekerjaannya sendiri, berdiskusi dari video yang kalian tadi lihat. Itu ada satu video apa yang kalian ditampilkan tadi, okokan. Yang kedua adalah lot. Itu dari videonya. Sekilas kalian lihat apa nanti. Kalau sekarang bisa langsung kalian mendeskripsikan, berarti kalian bisa
mengerjakan teks deskripsi dengan tepat melalui metode yang inovatif. Kelompok 3 gimana? Bisa? Ada masalah? Silakan ditulis. Ada kesulitan? Enggak. Oke, diskusikan. Tujuh. Ada kesulitan? Ingat nomor absennya diisi di belakang nama. Silakan diskusikan. Kalau udah dikasih diskusi artinya adanya suatu pembahasan. Silakan kamu ngomong, silakan. Jangan diem kalau diskusi. Sudah selesai? Belum. Waktunya lagi 3 menit. Oke, lagi 3 menit. Waktunya bukan 3 menit.
Lagi 8 menit. Lagi 8 menit. Sudah? Sudah selesai? Pokok 5. Nah, coba lihat. Selesai? Sudah. Yang sudah selesai silakan acungkan tangannya. Pak, sudah selesai. Gitu. Oke, yang sudah selesai itu yang pertama, Bapak ingin tahu siapa yang sudah selesai? Coba angkat tangannya dulu. Yang sudah selesai itu kelompok 1, 2. Kelompok bilang ini kelompok berapa? Kelompok 2. Nih. Kelompok 5 di belakang. Kelompok 4, kelompok 7. Ya. 1, 3. Lagi kelompok 1 dan 3 belum? 6 menit. Waktunya lagi 6 menit. Silakan dikerjakan dengan baik. Nanti yang membaca untuk yang kedua kelompoknya boleh memilih siapa yang suruh baca. Yang suaranya tentunya suaranya yang keras. Jadinya teman-teman kelompok lain bisa mendengarkan dengan baik apa yang kalian sampaikan. Nomor 1 dan 3. Nah itu untuk kalian membangunkan kalian. Ada yang mau tidur ngantuk sekali, itu bangunkan dengan suara tepuk tangan kalian. Sudah, Bapak tunjuk. Dari yang pertama, coba dibacakan dengan keras. Kelompok 7. Oke, kelompok 7. Ayo ke depan, baca. Oke, yang keras baca.
Oke, itu untuk okokan. Yang kedua, lanjut baca. Tanah lot adalah pantai dengan keunikan ada pura yang terletak di atas batu karang di tengah laut dekat pantai. Ya, oke, duduk. Nah, itu tadi satu sampel, satu contoh yang Bapak suruh ke depan. Silahkan sekarang kelompok lain memberi tanggapan. Maksudnya memberi tanggapan pada temannya yang disampaikannya tadi sudah sesuai dengan 7. Malam. Wisata dilarang masuk ke area pura karena kesakralan pura tersebut. ya. Bagaimana? Yang lain? Sudah sesuai dengan gambarnya? Kalau kelompok 4-nya? Sudah sesuai belum? Sudah, oke. Saud ya, kalau belum, bilang belum. Enggak apa, belum, itu belum sesuai. Bilang, enggak apa, silakan. Itu udah kita gunanya diskusi kelompok. Berarti sudah ada 1, 2, 3 kelompok yang membacakan. Udah semua sudah sesuai dengan gambar yang dibacakan. Sekarang kelompok 6, silakan baca, yang keras. Yang lain dengarkan, tolong jangan bersuara, dengarkan dengan baik temannya. Okoan adalah tradisi Bali yang menggambarkan suatu lambang barong dan berbunyi bubuk dan serta memiliki keunikan. Okoan yang berbentuk setengah bulat. Apa yang kamu lihat? Bagaimana warna matahari terbit? Bentuk apa yang dilukiskan awan pagi itu? Pura Tanah Lot memiliki keunikan serta matahari yang menyinari sekeliling pura Tanah Lot. Awan-awan seperti kapal yang berlayar di lautan langit biru muda. Ya, bagus. Nah, yang lain tolong kasih tanggapan. Sudah sesuai belum? Sudah. Kelompok berapa yang belum? Kelompok 3. Saya 3. Ya, silakan 3 dulu. Okoan adalah salah satu musik bunyi-bunyian yang pada umumnya terbuat dari bahan kayu yang dilubangi, hampir menyerupai kentongan, tetapi di dalamnya diisi pukulan yang disebut palit. Apa yang kamu lihat? Bagaimana warna matahari terbit? Tentu apa yang dilukiskan awan pagi itu. Yang saya lihat tanah lot yang berada di tepat di atas air. Warna matahari terbit kuning yang bercampur dengan oranye. Itu awan pagi itu adalah bentuk tidak beraturan. Ya. Oke. Yang lain coba kasih tanggapan. Kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3 1 2 3, kelompok 4. Kelompok 4-nya kasih tanggapan. Sudah sesuai belum? Dan benar sesuai. Benar, oke. Berarti kamu benar ya, benar untuk mendengarkan dengan baik. Sudah. Sekarang yang belum kelompok 5. Kelompok 5 yang keras. Gambar di samping ini merupakan gambar okokan. Okokan berbentuk menyerupai setengah lingkaran dan berisi gambaran kapal barong. Cara memainkannya yaitu digoyang-goyangkan. Tanah Lot merupakan pulau luhur yang berada di tengah laut. Dulu Tanah Lot masih digunakan sebagai tempat berlayar agama Hindu karena matahari terbit yang kelihatan di sisi barat. Ya, bagus. Kelompok 1 udah? Belum? Kelompok 1 baca. Ayo, yang keras. Yang lain dengarkan biar kedengaran sampai di ujung. Kesenian ini bernama okokan. Okokan adalah alat musik dari Bali yang terbuat dari kayu serta memiliki gambar berupa barong dan memiliki suara yang khas saat okokan digoyangkan. Tanah Lot adalah pura yang berada di tengah laut. Tanah Lot memiliki pemandangan yang indah. Salah satunya pemandangan matahari terbenam yang berwarna oranye yang menjadi daya tarik wisatawan asing maupun wisatawan lokal. Ya, bagus. Coba kasih tanggapan dari kelompok 3, kelompok 2, kelompok 2. Gimana kelompok 1 udah benar? Udah sesuai gambarnya apa tidak? Dari apa yang dideskripsikan? Udah sesuai.
Udah benar? Udah sesuai gambar? Benar ya, oke. Berarti dari sekian dari ketujuh kelompok yang dibuat, penjelasan yang tadi itu sekilas melihat gambar, penjelasan sedikit, namun pekerjaan kalian sudah Bapak lihat maksimal. Berarti menurut kalian pembelajaran seperti ini gimana? Menarik atau tidak? Berarti kalian senang dengan pembelajaran seperti ini? Mana lebih cepat rasanya kalian menangkap tentang pembelajaran metode seperti pembelajaran PBL ini menggunakan audiovisual atau digital ini daripada hanya menerangkan saja? Mana yang lebih kalian pilih? Pembelajaran seperti ini atau yang hanya menerangkan di kelas saja? Seperti ini. Berarti ini layak enggak dipakai untuk kalian seterusnya? Benar layak ya? Oke, sekarang untuk yang kelompoknya, karena pekerjaan kalian sudah selesai, ini ada lagi satu pekerjaan individu. Pekerjaan individunya. Pekerjaan individunya kalian buat satu-satu. Setelah walaupun berkelompok kalian buatnya, bekerjanya secara berkelompok, tapi kalian buat individu. Tugas individunya istilahnya. Ya. Tuh. Nanti kalian silakan dibuat satu-satu. Dibuat satu-satu. Satu orang. Udah? Udah, silakan langsung dikerjakan. Di kelompok ini lagi satu, kerjakan. Itu dikerjakan satu orang. Silakan dikerjakan. Itu waktunya hanya Bapak kasih cuma 5 menit. Tadi waktunya sampai 20 menit. Sekarang waktunya cuma 5 menit. Kerjaannya secara kelompok. Sekarang kerjaannya sendiri. Ayo ditulis. Tulis nama dan nomor. Sekarang kerjaannya individu. Yang sudah selesai silakan dikumpul.
waktunya lagi 3 menit. Nanti membacakan tetap nama kelompok yang dipanggil. Tapi pekerjaannya satu aja, silakan. Nanti Bapak periksa nanti pekerjaan kalian secara individunya, Bapak periksa nanti hasil nilainya sudah jelas. Nanti Bapak umumkan di grup. Di grup kelas kita nanti selesaikan nilainya, silakan. Nilainya dilihat di sana. Kalian sudah mempunyai alat komunikasi berupa HP yang sudah bisa dioperasikan. Karena mengoperasikan dengan baik sudah bisa. Segala sesuatunya nanti disilakan dilihat di grup. Gunakan alat komunikasi kalian dengan bijak. Jangan dipakai untuk main game aja. Sudah selesai, silakan diangkat tangannya. Tadi secara kelompok sudah bagus, kalian sudah dapat. Sudah bagian besar sudah jawabannya sudah mengena dari gambar yang ditampilkan. Sekarang tugas individunya tolong dikerjakan dengan baik. Karena waktu pembelajaran kita masih lagi 15 menit. Oke, pembelajaran kita masih lagi 15 menit. Artinya waktunya masih cukup untuk mengerjakan tugas individunya. Tugas individunya nanti Bapak yang periksa, silakan nanti dikumpul saja tugas individunya, nanti diperiksa Bapak yang periksa. Tadi untuk tugas kelompoknya dijadikan satu, baik dipisahkan sama tugas individunya. Lalu saya sudah selesai. Ada yang belum? Dikit-dikit. Apa yang belum? Oh ya.
Sudah selesai? Ya. Sudah selesai. Sekarang sudah perhatikan. Apa ingin kembali? Kembali lagi dengan mengingatkan kalian tentang pembelajaran hari ini. Pak, kembalikan lagi. Materinya apa? Oke, good. Sekarang kalian boleh silakan kembalikan tempat duduknya. Silakan duduk kembalikan. Kita dengarkan baik-baik. Kita penjelasan lagi. Kembalikan posisinya, menghadap ke depan, Walaupun dengan pembelajaran yang diskusi kelompok, tapi tetap saat mengerjakan tugas kita kembalikan balik diskusi kelompok. Saat sudah menjadi individu, kembali lagi individu. Kitanya jatuh. Ya. Terus sekarang Bapak ingin mengulang sedikit tentang apa yang kita pelajari hari ini. Semoga menjadi apa yang kalian tidak tahu menjadi menambah ilmu dan bisa, itu intinya. Sehingga seperti sekarang tadi dari awal kalian memang lihat dari pertanyaan awal itu memang terutama tes deskripsi tidak tahu. Tapi dengan metode ini jadinya kalian bisa menjawab dengan tepat. Menganalisis gambar baik secara diskusi kelompok. Sudah diskusi kelompok dulu. Setelah diskusi kelompok, kalian udah pasti bisa mengerjakan sendiri. Itu tujuannya. Nanti setelah pembelajaran ini selesai, Bapak ingin kalian tetap seperti ini. Pengetahuan kalian tentang apa yang Bapak berikan hari ini melekat sampai seterusnya. Bukan hari ini bisa, besok lupa. Tidak. Itu janjinya kalian. Harus. Bukan lagi janji itu, tapi keharusan kalian dalam menerima suatu pelajaran. Terus untuk sekarang sebelum kita akhiri pembelajaran ini, yang jelas ice breaking dulu lagi sekali. Ice breaking dulu. Kenapa kok memang jam segini? Berarti jawabannya perlu ice breaking. Jawabannya perlu ice breaking. Ice breakingnya kita kayak yang sudah seperti biasa, tapi yang baru sekarang. Tadi tepuknya sudah. Sekarang yang baru pakai berdiri. Ayo berdiri dulu. Kita mulai ice breaking dulu sebentar. Kita regangkan tangan dari tangan itu kita bisa benar-benar rileks dan mengikuti pelajaran dengan baik lagi. Udah, itu ada contohnya. Kedua tangannya ke depan. Tangan ke depan. Kiri. Ingat, kirinya kalian, bukan kirinya Bapak. Kirinya kalian. Kanan. Atas. Bawah. Oke, dah. Itu contohnya. Coba perhatikan semua. Depan. Jangan lihat Bapak. Bapak kalau kamu gini akan aneh apa? Dah, oke. Depan. Atas. Bawah. Depan. Atas. Bawah. Oke, udah konsentrasi. Udah duduk. Kembali ya. Oke. Sudah kembali lagi. Sekarang Bapak ingin memberikan suatu feedback dari kalian. Nanyakan kembali. Coba siapa yang mau membaca itu apa? Pengertian membaca yang tadi Bapak berikan. Ayo membaca.
Ingat siapa ingat? Ya, Sebuah aktivitas berupa melafalkan atau mengeja sebuah tulisan. ya good. Nah, oke, tepuk tangan teman. Oke, tes deskripsi. Tes deskripsi. Lagi. Ingatkan lagi, pelan-pelan ya, kelas. Deskripsi adalah teks yang melukiskan suatu sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang dilukiskan itu sesuai dengan cerita penulisnya. Ya, good. Oke. Berarti itu dari kalian sudah bisa. Dari Bapak kita simpulkan. Kita ada simpulan dikit ya. Simpulan tentang pembelajaran materi tes deskripsi hari ini itu adalah dengan metode pembelajaran diskusi kelompok dengan model pembelajaran problem based learning. Itu siswa dapat memahami dan menganalisis teks deskripsi, membuat teks deskripsi dengan tepat. Kita setuju dengan itu nggak? Setuju nggak? Setuju. Berarti bahasa gampangnya, bisa nggak kalian membuat teks deskripsi dengan gambar sekarang? Bisa nggak? Bisa nggak? Ya tadi kalian lakukan itu bisa nggak? Diam. Ditanya dulu. Tadi kan kalian sudah buat. Bisa nggak kalian membuat teks deskripsi dengan gambar? Ya, good. Dah. Itu berarti pembelajaran dengan media yang inovatif, model inovatif ini, kalian setuju apa enggak? Perasaan kalian gimana? Senang apa enggak? Senang. Oke, berarti kalian minta pelajaran seperti ini lagi terus? Terus? Ya, oke. Saya harapkan untuk berikutnya kita bisa pelajaran seperti ini lagi. Sebelum Bapak tutup pelajaran hari ini, yang jelas Bapak kasih dulu kesempatan bertanya. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Ayo, kalau tanya dulu satu. Apa? Apa aja boleh ditanyakan? Ya. Apa itu memirsa? Itu memirsa. Memirsanya. Coba siapa yang bisa? Coba memirsa. Ya, coba. Proses aktif memperhatikan dan memahami suatu media visual seperti televisi. Ya, contohnya lagi televisi. Ya, Foto, ya, gambar, diagram, patung, ya, video. Ya, itu. Sudah? Sudah bisa? Berarti teman kalian sudah bisa. Itu dia. Proses itu adalah memperhatikan atau menonton dengan baik berupa apa? Video, film, patung. Itu mirip dengan menyimak. Namun kegiatannya disebut dengan memirsa. Kalian sering lebih menonton dengan istilahnya menonton. Menonton dengan pemahaman. Itu ya, itu intinya. Berarti sudah ada pertanyaan dan dijawab langsung dari temannya. Itu jawabannya bagus sekali. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Kalau dari Bapak itu sudah dijawab dengan baik. Untuk hari ini, sebelum kita mengakhiri pembelajaran seperti biasa, kita berdoa dengan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kalau kita berdoa, silakan berdiri. Untuk yang memimpin sekarang dari ketua kelasnya, sekarang wakilnya, siapa wakil? Oh iya, izinnya tadi. Dah, bendara, silakan. teman-teman sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, silakan duduk. Silakan beri duduk. Untuk hari ini pembelajaran kita pada jam terakhir ya hari ini Bapak akhiri. Sebelum kalian ke rumah masing-masing udah jelas, silakan nanti disesuaikan besok
belajar seperti biasa. Besok hari hari Senin belajar seperti biasa. Silakan membawa buku pelajaran sesuai jadwal. Pakai apa harusnya upacara bendera, silakan pakai topi lengkap, atribut kalian lengkap. Nah, untuk hari ini Bapak cukupkan. Nanti pertanyaan sudah ada, materi hari ini deskripsi sudah selesai. Kita sudah menginjak pukul, sudah jam selesai, sudah pukul 12.30. Itu sudah selesai. Silakan masukkan bukunya dulu. Udah semua, cek dulu kelengkapan kalian sebelum pulang ke rumah masing-masing. Cek dulu kelengkapannya apa yang masih tertinggal di kolong bangku, terutama yang satu sampah itu. Jangan sampai meninggalkan sampah di kelas. Tadi yang ada sampah diambil, silakan masukkan kantong atau masukkan tas. Nanti ketemu tempat buang sampah, di sana dibuang. Biasakan seperti itu, kita hidup bersih, itu kembali ke kita lagi. Udah, sekarang silakan berdiri dulu, berbaris sesuai dengan barisannya. Silakan baris. Bawa langsung, silakan. Lihat dulu. Udah, silakan dua kelas mungkin Beri salam. ulang, kalian lupa masih pagi dikira ya. Ulang, kita udah siang. Yuk. Beri salam. Oke, selamat siang. Silakan pulang ke rumah masing-masing dari utara dulu, jangan biasakan gitu. Yuk, paling utara. Pelan-pelan. Wih, salibnya kalau kamu. Dah, ya. Silakan lanjut. Kita pelan-pelan pulangnya. Ini untuk